Saudara mahasiswa, teori ketiga adalah teori organisasi modern, yang merupakan aliran besar ketiga dari teori organisasi. Teori organisasi ini dikembangkan tahun 1950. Teori ini menyebutkan bahwa kerja sesuatu yang sangat kompleks, dinamis, multilevel, multidimensional, dan probabilistik. Organisasi terdiri antara hubungan bagian-bagian dalam suatu sistem. Sebagai suatu sistem, organisasi terdiri dari 3 unsur, yaitu unsur struktur yang bersifat makro, unsur proses yang bersifat makro, unsur perilaku anggota organisasi yang bersifat mikro. Teori organisasi modern adalah multidisipliner yang konsep dan tekniknya dikembangkan dari banyak bidang studi seperti sosiologi, teori administrasi, ekonomi, psikologi, ekologi, operation research, dan sebagainya. Yang membedakan teori organisasi modern dengan teori organisasi lainnya adalah konsepsionalnya. Perbedaannya adalah teori klasik memusatkan pandangannya pada analisis dan deskripsi organisasi-organisasi. Berikut adalah kerangka model analisis sistem. Pendekatan dalam manajemen adalah perkembangan teori organisasi yang telah kita bahas memberikan dasar munculnya pendekatan-pendekatan manajemen yang berbeda-beda. Dan pendekatan-pendekatan tersebut adalah pendekatan proses, pendekatan keperilakuan, pendekatan kuantitatif, pendekatan sistem, dan pendekatan situasional. Dari ketiga teori organisasi ini saling mempengaruhi dan melengkapi sehingga muncullah organisasi yang lebih baik. Sehingga di dalam menjalankan organisasi lebih efisien dalam beroperasinya. Seperti kita ketahui bahwa semua perusahaan mempunyai tujuan. Namun tujuan itu tidak akan tercapai tanpa ada manusia, mesin, bahan-bahan, dan sebagainya. Selain manusia, mesin, dan bahan-bahan, yang perlu diadakan juga adalah fungsi. Fungsi ini merupakan yang dapat membedakan dari pekerjaan yang lain. Misalnya, dalam perusahaan ada fungsi penjualan, fungsi produksi, fungsi keuangan. Fungsi-fungsi ini secara tidak langsung menyumbang pada pencapaian tujuan dari perusahaan. Bila perusahaan semakin berkembang, maka terjadi proses diferensial fungsional, yaitu pemisahan fungsi tertentu kepada orang lain. Dan fungsi ini berkembang mengikuti prinsip skalar. Berbagai fungsi yang melekat pada struktur organisasi adalah wewenang, adalah hak memerintah kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan hak. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu akuntabilitas. Setiap karyawan mempunyai tanggung jawab walaupun tidak memiliki perasaan tanggung jawab komunikasi dalam organisasi.